Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit. Bersama saya Hendra di sesi Kismis, Kisah Mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dibagikan di media sosial Twitter @saifitri86. Cerita ini merupakan kisah nyata yang dialami saat tinggal di kontrakan tua. Kamu yang saat ini sedang menonton cerita horor ini sendirian, sebaiknya pikir-pikir kembali 2 kali. Mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Sarah adalah seorang wanita yang sekarang tinggal di kota kecil Jawa Barat. Ia harus pindah ke kota Lembang untuk menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Saat pindah ke Bandung, Sarah pergi bersama ayahnya. Ayahnya mengantarkan Sarah ke rumah kontrakan yang akan dihuni Sarah selama menuntut ilmu. Di kontrakan itu, Sarah juga akan tinggal bersama 2 orang saudara sepupunya yang juga menuntut ilmu di tempat dan angkatan yang sama dengannya. Saudara tertua bernama Jani dan saudara yang lebih tua dari Sarah bernama Ava. Sarah merupakan yang paling kecil dari mereka bertiga. Maklum, baru lulus SMA tahun yang sama. Selama 2,5 jam di perjalanan, akhirnya ia tiba di kota Bandung. Ini adalah pertama kali Sarah tinggal jauh dari orang tuanya. Perasaan campur aduk tentu dirasakan oleh Sarah. Setelah mobil terparkir, Sarah bergegas dan turun mengambil barang-barang bawaannya. Sembari mengangkat bawaan, Sarah dan ayah langsung menyusuri sebuah gang kecil. Berjalan sedikit jauh ke dalam dan sampailah mereka di depan kontrakan itu. Kami mengucapkan salam sembari memasuki rumah yang pintunya memang terbuka. Kemudian, dari dalam ada yang menjawab salam. Mereka adalah Jani dan Ava. Mereka mempersilahkan duduk dan mengatakan bahwa rumahnya hanya ala kadarnya. Saat itu, Sarah tersenyum dan mengangguk sambil melihat sekeliling. Rumah tersebut adalah rumah tua dengan 2 lantai dan sedikit tidak terawat. Saat itu, Sarah memaklumi hal tersebut, apalagi budget yang ia miliki untuk menyewa rumah kontrakan sangat terbatas. Tangga menuju lantai 2 adalah tangga kayu dengan pegangan kayu. Terlihat asal-asalan dibuatnya. Sarah mendekati tangga dan melihat ke atas. Di ujung tangga tersebut adalah tembok. Sebelah kiri ada pintu kecil menuju keluar tempat jemuran dan talang air. Dan di sebelah kanan terdapat ruangan tanpa pintu yang hanya bisa dimasuki dengan cara sedikit membungkuk. Ruangan tersebut tepat berada di atas kamar tidur Sarah
yang terletak di antara tangga dan kamar Ava. Kamar Ava adalah kamar yang paling dekat dengan pintu utama. Jani lebih memilih kamar paling ujung di dalam, sekitar 3 langkah dari tangga tempat di seberang dapur, yang merupakan akses menuju satu-satunya kamar mandi di rumah itu. Terdapat ruangan kosong yang cukup lebar di depan kamar Sarah dan kamar Ava. Dan ruangan ini nanti akan dijadikan tempat berkumpul dengan alas karpet lusuh. Lebih lanjut, Sarah langsung membenahi barang-barangnya di dalam kamar baru. Ada beberapa noda lembab di dinding berwarna coklat dan sebagian terkelupas. Pantas saja terasa dingin, memang lembab, pikirnya. Tapi ya sudahlah, tempat ini lumayan nyaman kok. Sore pun tiba. Ayah Sarah pun berpamitan untuk pulang. Dengan berat hati, Sarah melepas kepergiannya karena tak tega membayangkan penghuni rumahnya hanya tinggal ayah dan mamanya saja. Perlu diketahui, kedua kakak Sarah sudah memiliki kehidupan masing-masing di luar kota. Tentu sebagai anak bungsu, merasa berat untuk meninggalkan orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan menempati rumah tersebut, Sarah tidak merasakan ada yang aneh. Atau mungkin Sarah mengabaikannya karena sibuk pada ospek dan persiapan kuliah. Oh iya, Sarah ini bukanlah sosok yang indigo. Namun, ia terkadang bisa merasakan keberadaan makhluk halus di sekitarnya. Sampai pada suatu hari, saat itu kegiatan belajar sudah berjalan dan tugas-tugas mulai berdatangan. Sarah harus pulang ke kontrakan sekitar pukul 7 malam dan langsung tertidur. Setelah lama Sarah tertidur, ia terbangun dengan keadaan sekelilingnya yang gelap sekali. Saat Sarah melihat jam, ternyata saat itu sudah pukul 2 malam. Ia sedikit merinding dan berusaha tidur kembali, tapi kantuknya sudah hilang. Jadi, Sarah memaksakan untuk menutup mata dan pikirannya melayang ke sana kemari. Seketika ia teringat, bukankah saat pulang tadi, ia membuka pintu utama dan langsung menyalakan lampu ruangan depan. Sarah sangat ingat betul jika ia langsung masuk ke kamar, ganti baju, lalu tertidur. Dia tidak memadamkan lampu itu. Bahkan, lampu itu selalu menyala setiap malam dan menjadi satu-satunya sumber cahaya di malam hari. Lalu kenapa sekarang padam? Sarah hanya bisa berusaha tenang dan memastikan ingatannya. Saat hendak bangun dari tidurnya dan menyalakan lampu kamar, tiba-tiba Sarah mendengar suara lirih sekali dari balik pintu kamarnya. Detak jantung Sarah saat itu serasa berhenti. Seketika, ia mengurungkan diri untuk berdiri. Sarah hanya duduk di atas tempat tidur sambil memegang erat selimut. Sarah diam dalam posisi waspada, ragu antara yakin mendengar suara tawa dan berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ia hanya salah dengar. Ia terus berusaha fokus, tapi yang didengar hanya hening. Pelan-pelan Sarah kembali ke posisi tidur. Berhati-hati sekali, seakan-akan membangunkan sesuatu yang ia pun tak tahu apa. Suara langkah kaki kecil berlari melintas di depan kamarnya. Otak Sarah langsung merespon jika itu adalah tikus. Belum selesai ia meyakinkan diri sendiri,
Suara lain membuatnya kaku sekaku-kakunya. Suara sesuatu diseret, seperti orang yang berjalan pincang dengan satu kaki diseret, berkeliling di ruangan depan kamarnya. Sesekali mendekati ke arah kamar Sarah, ke arah kamar Ava, dan berputar lagi. Suara tertawa lirih itu muncul kembali. Kali ini, Sarah yakin ia tidak salah dengar. Dengan ketakutan, Sarah menutup seluruh tubuhnya dengan selimut sembari memejamkan mata rapat-rapat. Keringat membasahi bajunya. Saat itu, Sarah berusaha membaca ayat apapun yang diingatnya. Tapi, tidak satupun lancar diucapkannya. Terbesit dalam pikirannya untuk bangun dan menyalakan lampu kamar. Pikirnya kalau terang ia akan lebih tenang. Tapi di sisi lain, Sarah merasa takut jika dengan menyalakan lampu, ia malah akan melihat sosok-sosok yang sedang mengganggunya. Entah berapa lama, Sarah diam dalam posisi yang sama. Tidak bergerak dan suara-suara itu tidak kunjung pergi. Ia tidak berani membuka selimut. Takut justru mereka akan muncul di depan mukanya. Padahal kondisinya saat itu sudah basah kuyup oleh keringat. Mungkin karena tubuh Sarah lelah setelah tegang dalam waktu lama. Akhirnya, ia pun tertidur dengan sendirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sarah terbangun saat azan subuh berkumandang. Suara-suara aneh itu sudah hilang. Meski sedikit lega karena ada suara-suara orang di gang berjalan menuju masjid untuk sholat subuh, tapi rasa takut Sarah masih sangat besar. Ya, itu adalah momen pertama Sarah berkenalan dengan penghuni kontrakan. Walau tidak bertatap muka langsung, tapi perkenalan itu membekas hingga sekarang. Ia tidak akan menceritakan kejadian tersebut kepada kedua saudaranya. Bukan apa-apa, Sarah sendiri takut menceritakan ulang saat dirinya masih tinggal di rumah itu. Dan mereka mengontrak selama 1 tahun. Artinya, Sarah harus bertahan selama 11 bulan ke depan. Setelah kejadian itu, ia hanya merasakan beberapa gangguan-gangguan kecil, menimpanya seperti barang berpindah tempat sendiri. Selimut ditarik saat tidur, atau melihat sekelebat bayangan melintas. Singkat cerita, bulan Ramadan telah datang. Gangguan kecil itu mulai berkurang, meski tidak 100% hilang. Lebih lanjut, Gerald adalah tetangga Sarah yang bertempat tinggal di ujung gang. Dia adalah anak band yang gaul dan cocok berteman dengan Sarah karena kepribadiannya yang asik. Sejak pertemuan pertama mereka jadi semakin akrab, hingga akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk sahur bersama di salah satu kafe di Lembang. Rencana sahur malam ini hanya akan ada mereka berdua, karena teman-teman yang lain tidak bisa ikut. Tak masalah, bagi mereka suasana alam terbuka dan hawa yang dingin adalah favorit mereka. Saat itu, Sarah baru saja selesai meeting dengan anak-anak band. Ia bergabung menjadi salah satu vokalis di band tersebut. Hobi Sarah memang bernyanyi, dan kebetulan band Sarah dan band Gerald ada dalam satu basecamp. Basecamp yang dimaksud adalah rumah di daerah Buah Batu milik Horis, salah satu personil band. Gerald tidak ikut meeting karena suatu hal, sehingga ia memutuskan untuk pulang diantarkan oleh drummernya. Sesampainya di rumah, Sarah segera berbuka dan sholat maghrib. Masih lelah, ia mengunci pintu dan berbaring sambil membaca pesan yang masuk.
dan Sarah pun tertidur. Dalam tidurnya, Sarah bermimpi bertemu Gerald dan mengajaknya berangkat. Sarah menggeleng enggan pergi. Entah kenapa, ia tahu jika sedang bermimpi. Tiba-tiba Gerald berubah menjadi menyeramkan dan berteriak marah. Ayo pergi. Seketika ia langsung terbangun dari tidur karena kaget. Dan dalam keadaan masih sangat mengantuk, mata Sarah tertuju pada seseorang yang duduk menunduk di ujung kasur dekat kakinya. Seorang laki-laki memakai topi mirip Gerald. Mata Sarah semakin berat. Rasa kantuknya semakin tak tertahan. Tidak biasanya ia begitu. Ia kemudian menutup matanya dan tiba-tiba ingat jika pintu kamarnya sudah dikunci sebelum Sarah tidur. Lalu, bagaimana Gerald bisa masuk? Suara ringtone HP Sony Ericsson, tanda telepon masuk berbunyi. Ternyata, itu Gerald yang menanyakan, sudah siap belum? Karena sebentar lagi dia akan menjemput Sarah. Sarah justru balik bertanya pada Gerald, apakah tadi dia berada di kamarnya. Gerald tentu saja menjawab tidak, karena dia baru pulang dan langsung menelepon Sarah. Sarah diam dengan kantuk yang mendadak hilang. Sarah langsung berdiri menyambar pegangan pintu dan masih dalam keadaan terkunci. Dari telepon, Gerald berteriak. Sarah pun menjawab, iya, 15 menit lagi jemput ya. Ia tutup telepon dan segera keluar dari kamar. Jani sedang bersila di ruang depan kamar Sarah sambil bermain HP. Sarah bertanya pada Jani, apakah tadi Gerald kesini? Jani menjawab tidak ada, tanpa berpaling dari layar HP-nya. Ia juga mengatakan kalau seharian ini tidak ada tamu. Sarah terdiam dan berusaha mengabaikan. Mungkin mereka lagi iseng. Sarah segera mengambil wudhu dan sholat. Setelah selesai sholat, ia bersiap-siap untuk segera pergi ke Lembang. Karena Lembang sangat dingin dan mereka pergi menggunakan motor. Sarah memakai jaket yang paling tebal, tak lupa syal rajut kesayangan warna pink. Gerald sudah datang. Mereka pun pergi menuju Lembang tanpa tahu sesuatu sedang menunggu mereka. Motor yang mereka tumpangi berjalan pelan karena masih di dalam kompleks perumahan. Mereka tidak berbicara satu sama lain dan hanya sibuk dengan pikirannya masing-masing. Ketika mendekati sekolah SMA, Sarah melihat seorang kakek berjalan pelan. Sarah terus memperhatikan kakek tersebut tanpa sadar. Kakek tersebut berada jauh dari motor mereka. Posisinya di sebelah kanan jalan dan berjalan membelakangi Sarah dan Gerald. Semakin lama, semakin mendekat. Hingga di pertigaan SMA, kakek itu mengambil jalan ke kanan, persis seperti yang akan mereka lakukan. Setelah kakek itu belok ke kanan, dalam hitungan 2 detik, mereka pun mengambil jalan yang sama dengan si kakek. Tapi, saat motor berbelok, tidak ada siapa-siapa di sana. Jalanan sepi, tidak ada satu orang pun pejalan kaki. Sontak, Sarah otomatis mencari si kakek. Jalan komplek itu lurus, tanpa ada belokan lain, ataupun gang. Tidak mungkin kakek itu sembunyi. Gerald menyadari keganjilan gerak-gerik Sarah, dan bertanya ada apa. Lalu Sarah mengatakan bahwa tadi ada kakek-kakek belok ke sini sebelum kita belok. Tapi kenapa sekarang tidak ada? Gerald sontak menjawab tidak ada siapa-siapa dari tadi. Jangan melamun. Karena sudah mengalami kejadian aneh hari ini, Sarah mulai terbiasa. Akhirnya, ia mencoba membicarakan banyak hal dengan Gerald untuk menepis rasa takut sepanjang perjalanan.
Jalan menuju Lembang saat itu masih banyak berupa pohon-pohon lebat di kanan dan di kiri jalan. Saat itu, tepat di tanjakan sebelum kafe yang akan mereka datangi, Sarah melihat seekor kucing hitam melintas di tengah jalan dekat sekali dengan lintasan mereka. Tetapi, Gerald sama sekali tidak memperlambat kecepatan motor. Refleks, Sarah menempuk pundak Gerald sambil berteriak, "Awas, ada kucing!" pelan-pelan saja, sambil menunjuk-nunjuk kucing tersebut. Tanpa babi bu, Gerald malah tancap gas membuat Sarah sedikit terjengkang. Ternyata, Gerald tidak melihat apa-apa. Sarah kemudian bengong dan berbalik ke belakang, melihat ke arah kucing tersebut duduk dan memang tidak ada apa-apa di sana. Kosong, dan ia pun syok karena jelas-jelas kucing hitam tadi bukan halusinasi. Lanjut, mereka pun akhirnya sampai di kafe. Mereka segera turun dan memilih saung, kemudian memesan Indomie keju kornet. Sarah memesan teh manis panas, sedangkan Gerald memesan kopi. Sebenarnya, saat itu Sarah masih gelisah karena kejadian terakhir. Tapi, mereka sudah sepakat tak mau membahas dan berusaha mencari topik obrolan lain. Sarah pun lupa karena larut dalam suasana malam yang dingin. Langit cerah berbintang ditemani minuman hangat, rasanya nikmat sekali. Tak terasa waktu imsak datang. Tanda mereka harus segera pulang agar bisa menunaikan sholat subuh. Kami meminta tagihan pesanan. Saat pelayan datang menyerahkan tagihannya, pelayan itu bertanya, "Teh mau pulang sekarang ya?" Sarah dan Gerald menjawab iya bebarengan. Pelayan itu berkata, "Yakin mau pulang sekarang?" Gerald membalas, "Yakin, biar keburu sholat subuh." Pelayan itu hanya bilang, "Hati-hati ya di jalan." Mereka berjalan menuju kasir dan terjadi lagi percakapan yang serupa. Kasir tersebut meminta Sarah dan Gerald untuk berhati-hati. Tanpa curiga, mereka pun membayar dan pergi ke parkiran. Tukang parkir menghampiri mereka, dan tebak, percakapan yang sama terulang kembali. Berujung tukang parkir tersebut meminta mereka untuk berhati-hati. Seketika Sarah dan Gerald pun saling pandang, paham akan perasaan tidak enak yang sekarang mereka rasakan. Dan ternyata beberapa kejadian yang Sarah alami sebelum berangkat hanya intro. Kalau saja ia tidak cuek dan lebih memperhatikan tanda-tanda. Kalau saja Sarah tidak memaksakan pergi setelah mengalami 2 kejadian pertama, Sarah dan Gerald tidak akan mengalami kejadian ini. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor Sarah yang tinggal di kontrakan angker tua dan diteror saat bulan puasa pula. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silakan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini. Saya Hendra undur diri. Ketemu lagi di video selanjutnya dan bye.